Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nasuhi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKS PGRI 3 Kota Serang, Provinsi Banten. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor induk mahasiswa 255061262. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 1 MPLB 1, materi berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini di kelas 10 MPLB 1. Baik, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, Bapak minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan. Dafa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas atas nama Dafa yang sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah dipanjatkan, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, sebelum belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran kelas 1 MPLB 1. Bapak ingin bertanya kepada ketua kelas, Dafa, apakah hari ini kelas 1 MPLB 1 hadir semua? Siap, hadir Pak. Alhamdulillah 100% hadir. Untuk memastikan, Bapak ingin mengabsen beberapa siswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ahmad Yani ada? Hadir. Dafa Rizki, kemudian Dini Andriani, Irma Mukaroma, M. Gofur, Firly Safitri, Zahra Maulidia, alhamdulillah hadir. Nairoh, oke. Kemudian selanjutnya Nadiatul Azka ada? Hadir. Oke, terima kasih. Kehadirannya bagus hari ini. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian dengan beberapa pertanyaan. Siapa di antara kalian yang sering berbuat baik? Siapa di antara kalian yang sering berbuat baik? Ada? Di antara kalian ada yang sering berbuat baik? Oke, Seisa. Sering berbuat baik? Alhamdulillah. Berbuat baik itu adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dalam agama kita. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian tema pada kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini kita adalah tentang Fastabikul
khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya siap memperhatikan? Siap. Baik, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, terlihat ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian mengidentifikasi bentuk kompetisi dalam kebaikan di sekolah. Kemudian menunjukkan sikap semangat berbuat baik dan menghargai kebaikan orang baik. Kemudian yang terakhir, merancang ide kegiatan positif yang mencerminkan semangat kompetisi dalam kebaikan. Inilah poin-poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk memulai pelajaran, kita akan membaca surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 48. Bapak minta satu orang untuk membaca, yang lainnya mohon untuk mendengarkan. Karena perintah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka sebaiknya kita mendengarkan dengan baik supaya mendapatkan rahmat. Baik, dipersilahkan kepada Ananda Ahmadiani untuk membaca surat Al-Maidah ayat 48. Silakan. Walau syaa Allah laj'alakum atawwab walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik, terima kasih Ananda Ahmadiani yang sudah membacakan surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48. Baik, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang makna fastabiqul khairat. Ayat yang barusan dibaca adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti berusaha menjadi yang tercepat dan terbaik dalam melakukan amal soleh dengan niat tulus untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Kita ulangi, berusaha melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Itu arti dari makna fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Kemudian baru kita mengajak orang lain, juga masyarakat, lingkungan, dan skalanya yang lebih besar. Mungkin bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kebaikan yang kecil itu akan berdampak besar jika kita dilakukan dengan secara rutin, dengan cara istiqomah, ya.
Kebaikan yang kita lakukan akan senantiasa membawa kebaikan yang terus mengalir dan dicontoh oleh orang lain. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini tadi ayatnya. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 48 ada lafadz fastabikul khairat. Artinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayat ini memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan atau kedengkian. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang kompetisinya bukan dalam hal kebaikan, tetapi dalam hal yang negatif. Mungkin di lingkungan kita sering terjadi begitu. Ketika hal-hal yang sifatnya baik, mereka tidak mau berkompetisi. Tapi sifatnya yang negatif, mereka terdepan melakukannya. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan Dafa. Nah, contohnya adalah mengadu ayam. Kenapa ayam harus diadu? Ayam itu kan bukan hewan yang untuk diadukan, tapi untuk dijaga, dirawat, dan halal dagingnya. Tapi kalau untuk diadu, sifatnya akhirnya negatif. Tidak ada nilai positifnya. Ya. Kemudian kalau kebaikan yang sifatnya positif apa? Selain tadi kan yang negatif tuh. Nah, sekarang yang positif, berlomba-lomba kompetisi dalam hal yang baik. Semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, biasanya ini kan juga harus dimulai dari diri sendiri, nak. Tidak bisa dipaksakan dengan otomatis, harus step by step. Bayangkan, orang yang sudah terbiasa melakukan sholat di masjid dengan kebiasaannya itu tidak terbentuk begitu saja. Mereka butuh proses untuk dipaksa dulu awalnya, betul nggak? Dan memaksa itu bukan sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit. Karena menjaga konsistensi itu adalah berat, maka seseorang pasti akan menghadapi tantangan ketika berkompetisi dalam kebaikan. Betul nggak? Ada hawa nafsu yang harus dia lawan. Apa tuh namanya? Nafsu dalam diri yang bisa menggoda diri kita sendiri untuk tidak melakukan kebaikan. Nggak usah dong, Hafiz contohnya. Saya udah mau sholat nih berjamaah, tapi begitu waktu sholat datang, ada saja halangannya. Entah teman ngajaknya kemana, kan begitu? Ya, itu adalah tantangan kita dalam melakukan kompetisi dalam kebaikan. Kemudian, selanjutnya ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kalau tadi Al-Qur'annya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis Nabi yang menekankan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita berbuat baik, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa dirasakan oleh orang lain. Betul nggak? Coba bayangkan orang tua kita dulu. Kenapa kita bisa hidup enak sekarang? Karena orang tua kita dulu berjuangnya luar biasa. Melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikannya itu bisa dirasakan oleh kita. Maka sebagai generasi penerus bangsa kalian pun harus mau melakukan aksi yang sifatnya kecil tapi kebaikan dan berimplikasi untuk skala besar. Untuk kebaikan yang lebih luas. Paham? Oke, berbuat baik kepada sesama dengan segala kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau berbuat baik, nak, jangan merasa kita tidak punya apa-apa. Jangan kita mengukur diri kita semuanya dalam hal terbatas. Dia mau berbuat baik karena punya materi, nggak bisa. Karena kebaikan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang banyak materi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang kekurangan materi? Mungkin dengan memberikan tenaga, dengan pikirannya, dengan hal lain yang bisa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan berpikir kebaikan itu harus butuh banyak biaya. Justru dalam Islam, sesuatu yang baik itu yang sepele akan tetap mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu janji Allah. Jadi kebaikan sekecil apapun itu jangan pernah kita menganggapnya sepele, bahkan bahasanya sebiji zarah karena tidak ada nilainya. Tapi ternyata di hadapan Allah itu punya nilai yang begitu dahsyat. Paham sampai di situ? Kita harus semangat terus dalam melakukan kebaikan, tidak boleh memiliki sifat pesimis. Saya mah nggak bisa berbuat baik. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan menunggu nanti, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh. Contoh gambar dari kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, ada gambar orang-orang mendapatkan apresiasi. Ini kompetisi dalam hal prestasi. Kalian bisa di sekolah adalah tempat untuk meraih prestasi. Ada orang yang dapat prestasi, apa yang harus kita lakukan? Apresiasi. Jangan teman kita dapat prestasi, kitanya yang frustasi. Nah, ini juga nggak bagus. Ya, sebagai teman yang baik, kenapa? Karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sifatnya baik, ketika teman kita dapat prestasi, kita seneng dong, betul nggak? Kenapa? Karena semuanya adalah kebaikan. Apa yang didapatkan teman kita merupakan kebahagiaan juga buat kita. Tetapi nilai kebaikan itu kita harus tiru. Jangan lantas kemudian kita menjadi orang yang nggak seneng bahkan pendendam. Wah, Dava dapat peringkat pertama, Nanda juga harus. Akhirnya apa? Tadinya hubungannya harmonis, pertemanannya baik, kemudian jadi pecah gara-gara tadi. Itu bukan kompetisi dalam kebaikan. Itu namanya kompetisi yang dilarang. Kenapa? Kalau kebaikan tidak akan melahirkan keburukan. Betul nggak? Kalau kebaikan pasti melahirkannya kebaikan. Kenapa? Karena belajar adalah perintah Allah yang disampaikan langsung melalui lisan Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu pertama. Bapak akan membuat kelompok untuk pembelajaran ini keterkaitan dengan masalah problem based learning yang Bapak terapkan dalam pembelajaran kali ini. Nanti Bapak minta dari kelas ini dibentuk menjadi 4 kelompok. Cukup ya? Oke, sekarang Bapak kasih kesempatan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, nanti kita akan bagi lembar kerjanya. Silakan, sesuai dengan kelompok. Empat kelompok ya. Sudah? Sudah sesuai dengan kelompok? Ini kelompok berapa? Ini kelompok 1, ini pegang 1 ya. Kemudian kelompok 2, silahkan. Kelompok 3, Dava. Kelompok 4 ya, di belakang. Ini Neng. Oke, perhatikan sebentar. Sebelum kalian mengerjakan tugas kelompoknya, di situ sudah ada lembar yang Bapak bagikan. Tapi sebelum itu Bapak ingin menampilkan sebuah video. Oh, sebentar.
Sudah? Itu gambaran tentang kehidupan manusia yang ketika memang mereka berbuat baik, tujuannya itu kan berbeda-beda. Tadi yang ditampilkan itu tentang konten. Ada orang yang berbuat baik di masyarakat itu sambil di video, ngasih beras, video di foto, kemudian di-upload. Nah, itu kan dalam Islam ada hal yang kurang bagusnya. Kenapa? Karena berbuat baik tidak harus untuk dipublikasikan, dilihatkan. Karena penilaian orang pasti berbeda-beda. Makanya tadi video yang sudah ditonton barusan itu adalah gambaran ketika kompetisi dalam kebaikan harus betul-betul diniatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa dalam Islam, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak harus tahu. Jadi diem-diem saja. Kebaikan itu ketika orang lain tahu dengan sendirinya, itu justru yang akan menghasilkan kebaikan. Daripada diumbar-umbar. Kalian sudah terbentuk kelompok, kertasnya sudah dipegang ya. Bapak akan memberikan problem, masalah yang kalian harus selesaikan. Nanti masing-masing kelompok menjawab satu pertanyaan ya, yang sudah ada di situ. Kelompok 1 jawabnya nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2, kelompok 3 jawab nomor 3, kelompok 4 pun sama jawabnya nomor 4, kelompok 5 jawabnya nomor 5. Kasusnya sudah ada di situ. Di SMK PGRI 3, setiap kelas diminta membuat program kebersihan lingkungan sekolah. Kelas 1 TKJ dan 1 MPLB sama-sama bersemangat. Kelas 1 membuat jadwal piket dan lomba kebersihan antar kelas, satu kelas tuh. Kelas yang lain membuat poster. Jadi yang satu membuat jadwal piket, yang satu dibikin poster ajakan untuk menggalakkan kebersihan kelas gitu ya. Sekarang kalian masing-masing silahkan merumuskan dari pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Kalau sudah ada jawabannya, nanti boleh presentasi masing-masing kelompok. Satu orang satu ya. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Nomor 1, apa makna berlomba-lomba dalam kebaikan menurut kasus di atas? Nanti sesuai dengan apa yang kalian diskusikan. Sebisanya jawabnya silakan. Ayo, dimulai dari sekarang. Per kelompok membuat jawaban dari pertanyaan. Silakan. Tentukan nanti yang akan mempresentasikan satu orang ya. Silakan cari jawabannya nggak apa-apa. Kelompok 4 ya? Ya. Saling membantu karena ini tugas kelompok. Jadi Bapak harapkan tidak 1 atau 2 orang yang mengerjakan, tapi semuanya ikut terlibat. Ada yang sudah? Dari kelompok 1? Sudah? Ini 1 kan? Ya. Oke. Kelompok 2 sudah? Ini? Kelompok 3? Perhatikan semuanya. Diskusi hasil kelompok masing-masing, insya Allah akan kita mulai. Dimulai dari kelompok 1, sesuai urutan saja ya. Bapak minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang sebuah kasus yang tadi kita bahas, bagaimana solusinya atau bagaimana pendapat dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Saya mulai dari salam seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, suaranya kurang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firly Safira Hayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya yang beranggotakan Firly, Nanda, Dini, Irma, Hafiz, dan Gofur, dan Yani. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah tindakan kedua kelas sudah mencerminkan semangat berlomba dalam kebaikan? Jelaskan alasannya. Di sini jawabannya, mereka sudah mencerminkan
berlomba dalam kebaikan. Namun beberapa siswa kan ada yang hasil kerja antar kelas muncul seperti komentarnya kelas kami lebih rajin daripada mereka. Kita hanya perlu untuk meyakinkan mereka untuk melakukannya dengan baik, apapun tujuannya, tetap sama untuk menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Jadi kita tuh nggak boleh merasa diri kita merasa kelas kita paling bersih atau nyaman, karena kita tetap sama untuk menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Segitu aja jawaban dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih plus. Silakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Rizky, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjawab apa dampak jika berbuat baik berubah menjadi ajang mencari pujian. Ya. Dampaknya itu ada 5. Yang pertama, nilai kebaikan berkurang. Betul. Terus? Yang kedua, mengurangi pahala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat sombong dan ria. Yang keempat, orang lain jadi tidak percaya. Dan yang kelima, hilangnya ketenangan batin. Ya, luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan tutup. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, dan jawabannya semuanya sudah bagus. Artinya kita semua sudah bisa memahami apa makna fastabiqul khairat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalian ketika memberikan jawaban dari hasil diskusi, Bapak perhatikan dan Bapak nilai sudah memberikan jawaban yang tepat, yang bagus, dan bukti kalau kalian sudah memahami materi fastabiqul khairat. Baik, kelompok 1 sampai kelompok 4, perhatikan. Kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, dari kasus yang sudah kita bahas, ketika kita melakukan kebaikan, maka harus diingat perilaku fastabiqul khairat. Yang pertama harus mulai dengan basmalah. Kebaikan apapun ketika tidak dimulai dengan doa, maka nilainya 0. Sekali lagi, kebaikan sekecil bahkan sebesar apapun, jika tidak diawali dengan bismillah minimal, maka kebaikannya dianggap sia-sia. Tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat selalu baca bismillah. Mau berangkat sekolah baca bismillah. Mau membantu orang baca bismillah. Mau makan biskuit baca bismillah. Mau makan bubur baca bismillah. Paham ya? Oke, yang kedua, penuh semangat. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan lemah, letih, lesu. Loyo, lunglai bahasanya ya. Bahkan harus dengan semangat. Kalau ada orang yang disuruh sholat, malas-malesan, berarti dalam hatinya belum melekat nilai kebaikannya. Karena terpaksa. Ada orang disuruh sekolah sama orang tuanya, malah mabal. Tahu mabal? Nah, main dari rumah berangkat sekolah, nyampe gerbang balik lagi. Berarti bukan berbuat kebaikan, justru malah melakukan keburukan. Kemudian berlomba dalam kebaikan dan bekerja keras adalah ajaran mulia dalam Islam. Kesuksesan diraih dengan niat yang lurus, usaha yang gigih, dan doa. Terakhir, mari jadikan setiap aktivitas sebagai ladang amal yang bernilai ibadah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak simpulkan lagi, jangan pernah menilai kebaikan dari bentuk kecil, besar, atau sedangnya. Tapi kebaikan sekecil apapun, selama itu dilakukan karena Allah, maka akan punya nilai di mata Allah sebagai kebaikan. Demikian kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.